Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd, kaifa halukunna ya akhwat? Bi khair walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali, melanjutkan materi nahwu kita yang kemarin terakhir sudah kita bahas mubtada dan khobar ya, jumlah yang disebut juga dengan jumlah ismiyah. Tapi sepertinya mungkin masih ada yang belum terlalu memahami. Nanti akan kita jelaskan ulang, tapi saya jelaskan ulangnya setelah saya jelaskan jumlah fi'liyah ya, karena nanti jumlah fi'liyah bisa dijadikan untuk khobar. Jadi hari ini saya akan jelaskan jumlah fi'liyah untuk hari ini. Ya, kita awali dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah bahas ada struktur yang disebut dengan syibhul jumlah, yaitu susunan yang terdiri dari harfu jar dan isim majrur, kemudian dzaraf dan isim majrur. Dzaraf itu adalah keterangan, kata yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Nanti kalau ada harfu jar dan ada kata yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat, maka isim setelahnya menjadi majrur gitu ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas dulu jumlah fi'liyah. Kalimat kan terbagi menjadi dua, kalimat sempurna al-jumlah al-mufidah ada dua, nau'ani, yaitu jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, hari ini kita bahas jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il ya. Kita bahas dulu. Jadi belum masuk ke buku ya pembahasannya. Nah, sebelumnya coba perhatikan halaman 33. Di halaman 33 itu sudah dijelaskan jumlah fi'liyah, kaidahnya ya. Coba kita buka dulu, kita baca untuk mengingat kembali. Sudah dapat semua halaman 33 kaidahnya? Kaidahnya yang nomor 2. Kaidah poin nomor 2. Ya, sudah Bu? Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah hiya, yaitu allati tatarakabu, yang tersusun dari allati tatarakabu minal fi'li wal fa'ili, tersusun dari fi'il kata kerja dan fa'il pelaku. Jadi susunan yang tersusun dari kata yang menunjukkan perbuatan kemudian ditambahkan dengan pelaku disebut dengan jumlah fi'liyah. Apa sih fa'il? Wal fa'il huwa, fa'il itu apa? Fa'il itu subjek ya kalau bahasa Indonesia, pelaku ya. Wal fa'il huwa allazi taqaddamahu fi'lun, yaitu yang didahului oleh fi'il. Jadi yang namanya fa'il pasti punya fi'il, dia pasti didahului oleh kata kerja. Wadalla 'alal ladzi fa'alal fi'li, dan yang menunjukkan seseorang atau apapun yang melakukan suatu pekerjaan tersebut gitu. Jadi namanya kata kerja pasti punya fa'il, fi'il pasti punya fa'il, perbuatan pasti ada yang melakukan. Fa'il yang melakukan sesuatu pastikan ada yang dikerjakan gitu. Jadi nggak mungkin terpisah. Dan di dalam kata kerja, ketika kita memahami fi'il kata kerja, kita kan sudah pernah membahas ya, fi'il itu ada ditinjau dari waktu terjadinya, ada madhi, mudhore, dan amr. Nah, di dalam setiap kata kerja ini, dalam setiap fi'il, selain mengandung makna perbuatan, aktivitas, dia juga mengandung makna dhamir, kata ganti gitu ya. Jadi nah kata ganti inilah nanti yang akan menjadi pelaku gitu. Jadi dalam tasrif yang kita hafalkan 14 ke bawah untuk fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari ada berapa yang ditasrif dhamirnya? 14 juga. Kalau fi'il amr ada berapa? 6, yaitu dhamir mukhatab, lawan bicara saja, yaitu dhamir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, di dalam setiap tasrif yang kita hafalkan itu sudah ada dhamirnya.
Sudah ada kata ganti yang menjadi pelaku. Maka kita kalau mengartikan kan selalu ada tambahan pelakunya. Kita mengartikan zahaba, dia laki-laki, itu pelakunya. Domirnya dia laki-laki telah pergi gitu. Saat kita membaca kata ikro, bacalah. Bacalahnya kan pelakunya yang membaca adalah anta. Kamu laki-laki, bacalah gitu. Jadi di dalam setiap tasrif yang kita pelajari itu sudah ada unsur domirnya. Nah, domir ini menjadi pelaku. Jadi ketika kita mentasrif kata zahaba saja, sebenarnya itu sudah ada fiil dan fa'il. Berarti sudah jadi jumlah fi'liyah gitu. Tapi jangan kita anggap itu satu kata, tapi itu adalah dua. Karena di dalamnya sudah ada kata kerja dan juga sudah ada pelaku gitu ya. Saya tulis dulu tasrifan madi mudhari amr ya untuk menjelaskannya ya. Nah, mati. Iya. Iya. Salah satunya adalah menunjukkan benda, manusia, binatang, hewan, kemudian apalagi kata sifat, itu kata keterangan, masuknya nanti ke isim. Ya. Ini pernah kita tulis ya. Ini saya hanya menjelaskan ulang saja.
Ini tasrif yang sudah pernah kita pelajari, urutannya madi, mudhore, amr. Nah, dalam setiap fiil itu akan mengandung mana perbuatan. Mana yang mengandung perbuatan adalah di huruf yang ada di domir huwa, 3 huruf domir huwa pada fiil madi. Ini huruf inilah yang mengandung unsur arti perbuatannya. Ya, kita kan sudah mentasrif tuh fiil madi, mudhore, amr. Nah, fiil madi kan kita selalu mentasrifnya mengawalnya dengan domir huwa. Nah, pada domir huwa inilah huruf-hurufnya itu yang mengandung unsur mana asli kata kerja. Zal, ha, ba artinya pergi. Kalau hurufnya satu hilang, berarti nggak jadi makna pergi. Kalau ditambahin satu huruf lagi, berarti dia akan punya makna tambahan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam tasrif madi, mudhore, amr, unsur 3 huruf zal, ha, ba ini nggak pernah hilang. Yadhabu, zal, ha, ba. Idhab, zal, ha, ba. Ini nggak pernah hilang, karena ini adalah unsur huruf asli yang mengandung makna kata kerja, mana perbuatannya. Ya, jadi zahaba artinya pergi. Tapi dalam setiap fiil yang kita tasrif selalu punya unsur domir yang menjadi pelaku, gitu ya. Kan pergi, maka pasti kan ada yang melakukan. Siapa nih yang pergi? Nah, di dalam setiap tasrif ini nih sudah ada domir yang menjadi pelaku. Untuk yang memiliki unsur huruf asli zal, ha, ba, pelakunya mana? Tadi kan kalau zal, ha, ba itu kan huruf asli. Kalau kita buang salah satu hurufnya nggak jadi mana pergi, kayak kita bilang hanya per saja, gihnya tidak ada, gitu kan? Nggak mungkin ya kita artikan dengan pergi kalau satu hurufnya hilang. Kalau kita tambahkan huruf lain, maka akan memunculkan tambahan makna, gitu. Contohnya aku pergi ditambahkan dengan aku, maka akan ada penambahan makna. Begitu juga zahaba, kalau ditambahkan zahabu ada waw, maka maknanya ada tambahan. Mereka telah
pergi, gitu ya. Jadi kalau 3 huruf asli ini dibuang, tidak memunculkan mana perbuatan tersebut. Kalau ada penambahan huruf, berarti kemungkinan dia adalah domir yang menjadi pelaku. Adapun untuk zahaba, ini kan unsurnya asli. Pelakunya mana? Kok nggak ada? Ini kan nggak ada tambahan sama sekali. Hurufnya masih unsur yang asli. Untuk yang unsur asli ini pelakunya ada, tapi tersembunyi di dalam kata zahaba. Jadi yang tersembunyi itu cuma 2. Saya jelasin dulu ya. Nah, jangan pusing dulu. Ya. Jadi ya, dalam kata zahaba ini sudah ada pelakunya. Tapi pelakunya tersembunyi, tersimpan. Jadi dia nggak kelihatan, tapi harus kita anggap ada. Zahaba artinya pergi. Nggak ada ini yang pergi, kan nggak ada huruf tambahan. Meskipun nggak ada, nggak muncul, tetap harus kita anggap ada. Gitu. Harus kita anggap ada yang melakukan, ada yang pergi. Siapa? Kita perkirakan yang pergi adalah huwa, suatu orang laki-laki. Gitu ya. Jadi bahasa Arab tuh ada yang tersembunyi, yang goib itu ya. Iya, jangan dianggap sesuatu yang kelihatannya nggak ada, benar-benar nggak ada. Bisa jadi ternyata ada ya. Di sini kan mesti ada makhluk halusnya kan? Ya kelihatan kan? Tapi kita kan harus yakin pasti ada gitu. Nah, ini ya seperti zahaba. Dalam zahaba ini unsurnya huruf asli semua, tapi ternyata ada pelakunya nggak kelihatan. Yaitu siapa? Domir huwa gitu ya. Jadi zahaba kita artikan dia telah pergi. Kalau sudah kita katakan dia telah pergi, sudah bisa dipahami nggak sama lawan bicara? Bisa, maka sudah jadi jumlah fi'liyah. Sudah jadi kalimat sempurna. Tapi jangan dianggap ini satu kata, ada 2 karena ada pelaku yang nggak kelihatan. Begitu ya. Yang tersembunyi lagi mana? Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan lagi adalah zahabat. Ini yang saya merahi, saya kotakin ini pelakunya tersembunyi. Tapi kan ini ada tambahan ta sukun. Ta sukun ini ternyata bukan pelaku, dia ciri perempuan saja. Taknya ciri perempuan. Gitu. Detailnya nanti ya, detailnya nanti. Kalau sekarang secara umumnya saja ya. Untuk yang dimerahin pelakunya tersembunyi. Huruf ta tambahan ini bukan pelaku, bukan domir, cuma ciri. Kalau ini adalah seorang perempuan, hanya ciri saja. Gitu. Jadi dalam zahabat ini sudah bisa kita artikan karena kita sudah tahu ada pelakunya. Pelakunya ada cirinya di sini sukun berarti perempuan, cuma domirnya nggak ada. Harus kita anggap nggak ada. Ta itu hanya ciri perempuan saja. Jadi zahabat artinya dia perempuan telah pergi. Sudah jadi kalimat sempurna? Sudah ya. Karena sudah ada fiil dan fa'il. Zahaba dan zahabat fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya tersembunyi. Meskipun nggak ada wujudnya, tetap harus kita anggap ada yang melakukan. Untuk zahaba pelakunya huwa, zahabat pelakunya dia. Itu ya. Adapun yang lain ini muncul semua. Kalau kita lihat zalhaba setelahnya masih ada satu huruf, yaitu huruf alif. Nah, huruf alif ini meskipun hanya satu huruf dan dia nggak punya harokat, tapi dia punya makna menunjukkan 2 orang. Gitu ya. Jadi kalau ada kata kerja berakhiran dengan alif atau ada alifnya, maka dia adalah domir yang artinya 2 orang. Gitu. Jadi kalau zahaba berarti telah pergi. Yang pergi adalah 2 orang. 2 orang telah pergi. Di sini tidak ada tanya, berarti 2 orang ini adalah laki-laki. Yang alif lagi, huma. Huma kan 2 orang ya. Ini alif juga. Tapi kok ada taknya setelah zalhaba? Kok masih ada tak? Tak ini tadi sama dengan yang di atas, menunjukkan perempuan. Jadi zahabata artinya 2 orang perempuan telah pergi. Tahu dari mana kalau yang pergi 2 orang? Dari huruf alif. Jadi huruf alif ini adalah domir yang berkedudukan sebagai
fa'il. Ya, domir yang berkedudukan sebagai fa'il, pelaku. Jadi meskipun cuma satu huruf, tapi ternyata dia punya makna seperti huma, gitu ya. Jadi alif ini punya makna seperti huma, meskipun dia hanya satu huruf, gitu. Jadi ini adalah domir. Yang saya kotaki ini adalah domir, kata ganti. Cuma dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tiba-tiba kita taruh di depan. Ya, dia harus bersambung. Kalau di sini bersambungnya dengan fiil, gitu ya. Saat dia bersambung dengan fiil, memunculkan makna dua orang. Yang dua orang lagi ada di Afwan. Tuma ini beda lagi nanti kaidahnya. Cukup ini yang dua ya untuk fiil madinya. Kemudian zahabu, zalhaba. Setelah huruf asli ada tambahan huruf waw dan alif. Tapi yang kita ambil hanya wawunya saja. Ya, yang lain dijelaskannya nanti, gitu ya. Yang saya kotakin ini adalah pelaku domir. Kalau wawu ini berarti menunjukkan jamak, jamaknya laki. Kita kan sudah belajar juga tuh jamak mudzakkar salim muslimun ada wawunya. Jadi kalau ada wawunya berarti menunjukkan jamak laki. Zalhaba artinya pergi. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah wawu, yaitu jamak laki. Mereka laki. Maka zahabu kita artikan mereka laki-laki, karena ini fi'il madi tambahkan telah pergi. Sudah jadi kalimat sempurna? Sudah, karena sudah ada fi'il yaitu zalhaba, sudah ada pelaku yaitu waw, mereka laki-laki. Sudah jadi kalimat sempurna. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Nanti akan diulang-ulang lagi kok, jadi tenang aja ya. Nanti di buku selanjutnya akan ketemu lagi, diulang lagi. Kemudian ini tadi zahabat sudah kita bahas, yang dua dikotaki ini tidak muncul pelakunya. Kemudian di huma pelakunya adalah alif, menunjukkan jumlah dua, hum pelakunya huruf waw. Huma pelakunya juga huruf alif, taknya ini ciri perempuan. Dalam hunna, zalhaba artinya pergi. Kata kerjanya, zalhaba artinya pergi. Siapa yang pergi? Yang pergi ada na ini. Kan kalau ada tambahan huruf berarti ada tambahan makna. Zahab pergi. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah huruf nun pendek ini. Huruf nun pendek ini ya namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Jadi na ini nanti punya mana seperti hunna, gitu ya. Nah ini artinya jamak perempuan, mereka perempuan. Jadi zahabna kita artikan telah pergi siapa? Mereka para perempuan. Gitu ya. Jadi yang saya kotak itulah pelakunya ya. Anta zalhaba ada tambahan ta. Berarti ta ini pelaku. Jadi ta ini maknanya sama dengan anta. Zahab pergi, siapa yang pergi? Kamu laki-laki ya. Antuma saya tandain tunya saja. Yang huruf lain nggak saya jelasin dulu Bu ya. Terlalu jelimet nanti. Ya, hanya tunya saja. Antuma pelakunya ada di tu. Antum pelakunya juga ada di tu. Huruf mimnya apa nanti punya fungsi lain. Itu aja dulu memahaminya ya. Dalam setiap kata kerja sudah ada domir. Domir ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai pelaku. Pelakunya mana? Yang saya kotaki. Alif, wawu, alif, nun, ta, tu, anti, ti. Ini pelaku. Kamu perempuan. Antuma, tu saja, antuna, tunya saja. Huruf yang lain jangan ditanya dulu, nanti pusing. Itu ada lagi penjelasannya. Sekarang memahami fiil dan fa'ilnya saja dulu ya. Kemudian ana ada tu, nahnu, na. Nah, yang saya kotaki ini semua dari awal sampai akhir berkedudukan sebagai fa'il.
Ini disebut dengan domir fa'il, domir yang berkedudukan sebagai subjek, pelaku. Ya, yang dikotaki ini namanya domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi dalam tasrif yang kita pelajari, kalau dia berdiri sendiri saja itu sudah jadi kalimat sempurna. Kenapa sudah jadi kalimat sempurna? Karena sudah tersusun dari zal ha ba ini fiil, kemudian sudah ada tambahan domir yang menjadi fa'il. Berarti sudah ada fiil dan fa'il, maka sudah sempurna menjadi jumlah fi'liyah. Bisa dipahami? Paham kena? Wajahnya serius semua. Ya. Gitu. Jadi dalam tasrif yang kita hafalkan, semuanya sebenarnya strukturnya adalah struktur fiil dan fa'il. Fiilnya mana? Fiilnya pada 3 huruf asli yang ada di domir huwa. Oleh karena itu zal ha ba sampai akhir tidak hilang, karena inilah kata kerjanya yang punya makna pergi. Dan di dalam kata kerja ini sudah ada unsur domir, sudah ada unsur kata ganti, yang mana kata gantinya menjadi fa'il, menjadi pelaku. Oleh karena itu tasrif kita ini semuanya sudah mengandung unsur fiil, fa'il, perbuatan dan pelaku. Kalau sudah ada unsur fiil, fa'il berarti sudah menjadi jumlah fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah tadi kan susunan yang tersusun dari fiil dan fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il itu pelaku, subjek yang didahului oleh kata kerja. Ini semua domirnya didahului oleh kata kerja. Maka sudah jadi lengkap kalimat sempurna. Ayo, kalau ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut ke fi'il mudhari. Belum? Lanjut ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari pernah kita bahas, huruf di depan ini adalah huruf yang menjadi ciri fi'il mudhari. Karena dia ciri fi'il mudhari, ya adanya hanya pada fi'il mudhari. Pada fi'il madhi tidak ada, pada fi'il amr juga tidak ada. Kan huruf depan ini ciri fi'il mudhari. Kalau ciri fi'il mudhari berarti hanya miliknya fi'il mudhari. Di amr harus dibuang, harus hilangkan ya. Nah, setelah huruf ciri fi'il mudhari baru muncul kata kerjanya. Zal ha ba sama huruf pertama, kedua, ketiga. Ya. Polanya huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Sama. Ya. Kalau kita baca yadhabu berhenti di huruf asli. Ada tambahan huruf enggak? Enggak ada. Tadi kan kalau enggak ada tambahan huruf, tetap harus kita anggap ada pelakunya. Sosok yang enggak kelihatan tapi ada. Ini kan berhentinya di huruf asli. Sama seperti dhahaba, mandeknya di huruf ba. Huruf ya bukan pelaku, huruf ta bukan pelaku. Ini ciri fi'il mudhari. Lalu pelakunya mana? Kan mandek di huruf asli. Kalau mandek di huruf asli berarti pelakunya adalah sosok yang enggak kelihatan tapi harus kita anggap ada. Yadhabu harus kita anggap ini ada huwa di dalamnya. Gitu. Untuk yang yadhabu domir huwa berarti harus kita anggap ada huwa sebagai pelaku. Huruf ya-nya apa? Huruf ya ini memiliki makna fi'il mudhari, berarti sekarang, sedang, ya. Yadhabu dia, kita anggap pada pelakunya dia yang enggak kelihatan tadi. Dia laki-laki sedang pergi. Sedangnya dari mana? Dari huruf mudhari'ah. Perginya mana? Zal, ha, dan ba. Pelakunya mana? Gak kelihatan, tapi dia domirnya adalah huwa. Ayo silakan dipahami dulu. Bisa? Jadi yang
tidak ada huruf tambahan, kita anggap sudah ada fa'ilnya, sudah ada pelakunya, tapi pelakunya tersimpan, nggak kelihatan. Yang nggak ada huruf tambahan mana lagi? Huma ada alif nun, hum ada waw nun, hiya berhenti di ba, berarti sama. Pelakunya mustatir juga nggak kelihatan. Karena ini lihat urutannya domirnya hiya, maka kita anggap pelakunya yang nggak kelihatan itu adalah satu orang perempuan. Kita cari lagi mana yang nggak ada tambahan, yang mandek di ba. Anta. Anta ini pelakunya juga tersembunyi. Kenapa kok tersembunyi? Karena kata kerjanya mandek di huruf asli, nggak ada tambahan. Maka dalam tadhabu harus kita paham ini ada pelakunya nih. Pelakunya siapa? Kamu, satu orang laki-laki. Ya. Ada lagi di ana. Nah, ana pelakunya bukan Hamzah. Hamzah itu hanya ciri fiil mudhari. Pelakunya mana? Nggak ada karena zalha ba mandek di huruf asli. Tapi meskipun nggak ada huruf yang menjadi pelaku, tetap harus kita anggap ada pelakunya, ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Tersembunyi. Tersembunyi berupa domir ana yang artinya saya. Jadi adhabu kita artikan saya sebagai pelaku yang tersembunyi, sedang karena ada huruf mudhari'ah hamzah, zalhabanya pergi. Saya sedang pergi. Sudah jadi kalimat sempurna? Sudah, gitu ya. Karena sudah ada unsur fiil dan fa'il, ya. Kemudian yang tidak ada tambahan lagi adalah nahnu. Nahnu kan berhentinya di ba ya. Nadhabu. Tidak ada huruf tambahan. Kalau nggak ada huruf tambahannya, tetap harus kita anggap pada pelaku, tapi pelakunya nggak kelihatan. Kemudian huruf nun ini adalah ciri mudhari'ah. Yang nggak kelihatan pelakunya ini kita perkirakan adalah domir nahnu yang artinya kita atau kami. Jadi dalam nadhabu sudah ada pelakunya yaitu nahnu yang tersembunyi. Jadi nadhabu kita artikan nunnya sedang, ya. Zalha ba-nya pergi, pelakunya siapa? Nahnu. Jadi kami, nahnu pelaku yang gak kelihatan, sedang di nunnya pergi, zalha ba. Nadhabu kami sedang pergi. Sudah jadi kalimat sempurna? Sudah. Itu ya. Ada 5 ya catatannya. Fi'il madhi 2 yang mustatir, zahaba dan zahabat, huwa dan hiya. Kalau fi'il mudhari 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Intinya yang mandek di huruf asli. Maka pelakunya mustatir. Pelakunya enggak ada tapi harus dianggap ada. Tadi kan kalau mandek di huruf asli pelakunya mustatir. Kalau tidak mandek di huruf asli masih ada tambahan, maka huruf tambahan inilah nanti yang menjadi pelaku. Jadi seperti tadi, dia adalah domir, statusnya domir, yaitu kata ganti yang menjadi fa'il, menjadi pelaku. Ya. Yadhabu, mandek di huruf ba masih ada huruf alif. Yang saya tandai alifnya saja. Huruf alif ini ternyata adalah pelaku, dia domir meskipun satu huruf, tapi dia adalah kata ganti yang menunjukkan jumlah 2 orang. Jadi yadhabani kita artikan alifnya 2 orang, ya-nya sedang, zalhaba pergi. Huruf nunnya apa? Nanti dulu ya, itu pembahasannya nanti saja. Untuk yadhabuna, zalhaba artinya pergi. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah huruf wawu. Tadi huruf wawu maknanya apa? Jamak laki-laki, mereka laki-laki. Kalau di sini, ia sedang, zalhaba pergi. Siapa yang pergi? Mereka laki-laki. Jadi yazhabuna
wawunya mereka laki-laki, ya-nya sedang, zalhaba pergi. Sudah jadi kalimat sempurna. Ya. Yazhabani, setelah huruf asli ba ada alif. Berarti yang pergi berapa orang nih? 2 orang. Ya, 2 orangnya tapi perempuan karena pakai huruf ta di depan ini. Maka tadhabani kita artikan 2 orang perempuan sedang pergi. Yadhabana, setelah huruf ba ada huruf nun. Nah, pendek sama kan? Artinya juga sama, yaitu jamak muannas, ya nun niswah, mereka perempuan. Zahabna, mereka perempuan telah pergi. Yadhabna, mereka perempuan sedang pergi. Ayo, masih nyambung? Jadi kalau ada nun pendek ini menunjukkan jamak perempuan. Makanya hati-hati bacanya, jangan disamain na dengan na, ya. Bacanya jangan disamain, panjang pendeknya beda. Karena apa? Karena beda makna. Antuma, setelah huruf asli ba ada alif. Antuma tadhabani, berarti yang pergi berapa orang? 2 orang. Dan ini domirnya antuma berarti artinya kalian berdua, ya. Kalian berdua sedang, laki-laki sedang pergi. Tuh ya. Antum sama seperti tadi, hum ada wawu yang menunjukkan jamak laki-laki, dan karena ini lawan bicara maka kita artikan kalian para lelaki, ya, kalian para lelaki sedang pergi. Domirnya yang jadi fa'il pelaku yang saya kotakin aja ya. Huruf lain yang tersisa pembahasannya nanti. Ya. Kemudian anti tadhabina, setelah ba ada huruf ya. Nah, ternyata huruf ya ini adalah domir. Meskipun cuma ya sukun, dia punya artian kamu perempuan. Gitu ya. Jadi ya sukun ini punya mana seperti anti. Jadi tadhabina kita artikan kamu perempuan, huruf ya ini ta sedang, zalhaba pergi. Tadhabina, kamu perempuan sedang pergi. Tadhabani, biasa kalau 2 huruf alif. Kamu perempuan 2 orang sedang pergi. Kemudian tadhabna ada nun lagi. Nun apa tadi kalau pendek? Nun niswah. Dan karena ini pakainya huruf ta, ini ciri untuk lawan bicara. Huruf ta ciri untuk lawan bicara. Lawan bicara semua pakai huruf ta. Fi'il mudhari'nya. Ya. Nunnya nun niswah. Niswah itu jamak perempuan, ya. Nun yang menunjukkan jamak perempuan. Berarti kita artikan kalian, naknya kalian para perempuan sedang pergi. Jadi yang pergi siapa? Yang pergi na. Gitu ya. Yang pergi adalah na. Kalau tadhabani yang pergi siapa? Yang pergi adalah alif. Tadhabina yang pergi siapa? Ya sukun. Namanya ya mukhatabah. Tadhabuna yang pergi siapa? Wawu. Tadhabani yang pergi alif. Hunna yadhabna yang pergi nun niswah. Tadhabani yang pergi alif. Yadhabuna yang pergi wawu. Yadhabani yang pergi adalah alif. Gitu. Kalau yang saya kotaki yang pergi nggak kelihatan, cuma harus tetap kita anggap ada sesuai domirnya masing-masing, ya. Sudah selesai? Yang mana? Yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi dalam fi'il mudhari ini sama seperti fi'il madhi tadi, sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya
Zahaba. Zalhaba ini namanya fiil. Sudah ada perbuatan. Juga sudah ada domir yang menjadi fa'il. Domir yang menjadi fa'il yang mana? Yang saya kotaki merah ya, bisa dipahami ya. Yang di kotaki merah ini adalah domir fa'il. Atau nggak usah dikasih tanda panah, sudah bisa dipahami kan? Nanti diingat, yang saya kotaki merah ini berarti fa'il. Tapi kalau yang kotaknya besar, yang mandek di huruf asli, fa'ilnya sudah ada tapi tidak dalam, nggak kelihatan. Jadi dalam kata yang tasrifan fi'il mudhari susunannya sama seperti fi'il madi, sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il. Kalau sudah ada fi'il dan fa'il sudah jadi kalimat sempurna yang kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Man satas'al? Fahimtunna ya akhwat? Semoga Allah mudahkan ya. Kita lanjut lagi. Intinya kalau mandek di huruf asli, zal ini kan berarti huruf pertama, fa. Ha ini huruf kedua, ain. Ba huruf ketiga, lam. Berarti mandek di huruf asli. Kalau mandek di huruf asli berarti pelakunya tersembunyi. Dalam izhab berarti pelakunya tersembunyi. Yang kita perkirakan domirnya adalah anta. Kita perkirakan pelakunya adalah kamu laki-laki. Dari dalam izhab sudah ada pergilah. Siapa yang pergi? Kamu laki-laki. Kamu laki-lakinya mana? Gak ada, tersembunyi karena berhenti di huruf asli. Izhaba setelah huruf asli, huruf ba ada huruf apa? Alif. Berarti yang pergi berapa orang? 2 orang. Kamu berdua laki-laki pergilah. Idhabu setelah ba ada huruf apa? Wow, berarti yang pergi siapa ini? Kalian laki-laki, jamak mudzakkar. Idhabu kita artikan dengan kalian laki-laki pergilah, gitu. Kalian laki-lakinya di mana? Huruf wawu. Huruf wawu ini jangan diremehkan, dia punya arti kalian laki punya arti jamak muzakkar. Gitu. Idhabi setelah ba ada huruf apa? Ya, ini sama tadi fungsinya menunjukkan satu orang perempuan lawan bicara. Huruf ya ini punya mana seperti anti. Ya, huruf ya ini punya mana seperti anti. Jadi idhabi kita artikan ya kamu perempuan. Idhabnya pergilah. Idhabi kamu perempuan pergilah. Tahu dari mana kalau ini yang kita suruh pergi adalah kamu perempuan? Dari huruf ya. Idhaba setelah huruf asli ada apa? Alif. Berarti yang pergi berapa orang? 2 orang. Kamu berdua pergilah. Terakhir ada setelah ba dan nun pendek lagi ini nun apa? Nun niswa. Tulisan niswa gini. Niswa. Ya. Nun niswa. Kita marbutoh ya. Berarti yang pergi siapa ini? Kalian perempuan. Naknya kalian perempuan, idhabnya pergilah. Berarti sudah lengkap nggak? Sudah ada fiil fa'il belum? Lengkap. Ya. Sudah ada fiil dan fa'il. Zalhabanya fiil. Kemudian yang saya kotaki adalah domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Sudah lengkap, berarti sudah jadi jumlah fi'liyah. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ayo, kalau ada yang mau tanya. Sudah, fa'ilnya itu dia ciri. Ciri fi'il mudhari. Gitu. Ya.
Ayo silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Jadi dalam setiap tasrif fiil sudah ada unsur perbuatan, yaitu di huruf asli yang ada di domir huwa pada fiil madhi, dan juga sudah ada domir kata ganti yang berkedudukan sebagai pelaku. Ya, oleh karena itu semua tasrif fiil madhi mudhari amr sudah ada unsur fiil dan fa'il, maka bisa kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Hanya zal ha'ba. Ini saya tandain zal ha'ba. Hamzahnya enggak. Hamzah itu cuma huruf bantuan supaya kata kerjanya bisa dibaca. Karena kan setelah dibuang huruf mudhari'ah, zalnya sukun sama dengan fi'il mudhari'. Kuncinya fi'il amr kan ada di fi'il mudhari'. Prosesnya apa? Huruf mudhari'ah dibuang. Kenapa huruf mudhari'ah dibuang? Ini kan punyanya ciri fi'il mudhari'. Ngapain di fi'il amr dibawa? Berarti dia harus dibuang. Kemudian kuncinya fi'il amr setelah dibuang huruf mudhari'ah, hurufnya sama, zal ha'ba sama, harokatnya juga sama. Kalau zalnya sukun, ain fi'ilnya sukun, fa fi'ilnya sukun, ikut sukun. Ain fi'ilnya fathah, ikut fathah. Hanya kan fathah, di amr juga harus ikut tetap fathah. Hanya di huruf asli dari doma jadi sukun. Ini kuncinya fi'il. Kuncinya fi'il amr ada di fi'il mudhari'. Kalau sudah tahu fi'il mudhari', kita bisa tahu fi'il amr. Lalu huruf hamzah di depan ini apa? Ini cuma bantuan aja. Cuma bantuan aja karena ketika dibuang huruf mudhari'ah, huruf pertama zalnya ternyata sukun. Kan kalau tiba-tiba sukun nggak bisa dibaca. Kita kan butuh bantuan untuk bisa baca, maka dikasih hamzah. Hamzahnya bantuan saja. Makanya kenapa kalau fi'il amr yang ditambahkan dengan hamzah seperti ini, nanti ketika di tengah dia nggak dibaca karena hamzahnya hanya tambahan gitu ya. Jadi kata kerjanya tetap 3 unsur huruf asli. Kalau dalam idhab berarti zal, ha, dan ba. Nah, iya. Kenapa? Boleh nanti itu al-mudar domir mutasilnya nanti. Kalau ini kan kalau zahaba kan tidak ada domir mutasilnya. Nanti setelah ini saya jelaskan ya, ada. Nah, kata kerja boleh nggak ditambahkan pelaku lagi berupa isim yang marfu? Boleh. Mengartikannya jangan 2 kali. Zahaba al-mudarisu, dia telah pergi. Seorang guru, nggak usah. Jadi seorang guru telah pergi, cukup gitu. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bikin seperti ini, jadi kita pahami dulu. Karena apa? Karena nanti suka ada yang terkecoh ketika ada isim yang berharokat fathah mansub dianggap sebagai pelaku. Kalau ada yang mansub nanti bukan pelaku, gitu ya. Pelakunya mana? Berarti ya sudah fa'ilnya sudah yang ada di dalam kata kerja ini. Gitu ya. Yang ini dulu dipahami, silakan. Jadi dalam setiap tasrif kita tuh sudah jadi jumlah fi'liyah karena sudah ada 2 unsur. Unsur kata kerja dan unsur pelaku. Pelakunya berupa domir. Domirnya ada alif, ada wawu, ada nun niswa, ada huruf ta, itu namanya domir. Domirnya nanti harus nyambung dengan kata kerja, jangan dipisah. Ya, dia jadi satu rangkaian, jadi satu kesatuan. Ya, sekarang susunan jumlah fi'liyah. Susunan jumlah fi'liyah adalah susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il.
Kalau sekarang kita merasa zahaba, dia telah pergi. Masih belum jelas ini, saya maunya lebih jelas lagi. Yang pergi adalah si A, yang pergi adalah si B. Boleh nggak kita tambahkan dengan isim zohir, isim yang menyebutkan kosakatanya secara langsung? Boleh, gitu ya. Jadi meskipun sudah ada domirnya di dalam kata kerja ini masih bisa kita tambahkan dengan pelaku. Pelaku yang berupa isim yang kita sebutkan secara langsung, gitu ya. Dan kaidahnya, kalau kita menggunakan fa'ilnya berupa isim zohir, ingat, isim zohir itu lawan dari isim domir, yaitu kita sebutkan kosakata itu secara langsung, maka fa'il punya hukum harus marfu. Masih ingat marfu apa? Iya, diantaranya adalah doma. Marfu itu punya tanda rofa. Ya, marfu punya tanda rofa. Di antara tanda rofa adalah doma. Di antaranya. Masih banyak tanda yang lain. Kita kan sudah belajar tuh yang ya. Kalau musanna tandanya pakai alif, muslimun muslim, mani. Kalau jama muzakkar salim pakai wau, muslimuna. Nah, itu tanda rofa. Cuma sekarang kita biar nggak bingung sekali, kita pakai tanda yang domah dulu ya untuk memudahkan ya. Intinya kosakata kalau dia berkedudukan sebagai fa'il, maka dia harus berbentuk isim. Namanya fa'il pasti isim. Nggak mungkin haraf, nggak mungkin fi'il lagi. Pasti dia adalah isim. Kalau dia berupa isim zahir, yaitu nama yang kita sebutkan secara langsung kosakatanya, maka dia harus marfu. Dia punya perubahan bentuk akhirnya marfu, punya tanda rofa, yaitu diantaranya pakai dhammah. Contoh kata zahaba. Kita pengen lebih jelas lagi nih. Siapa yang pergi? Yang pergi adalah seorang guru. Guru ini kan berarti kita sebutkan langsung ya kosakatanya. Maka disebut dengan isim dhohir. Al-mudarisu. Harus kita kasihnya dhammah karena dia bentuk tunggal. Tanda rofanya dhammah. Namanya fa'il dhammah. Ya, fa'il itu harus ini teori pasti. Fa'il pasti marfu. Itu namanya fa'il pasti marfu. Kalau kita ganti harokatnya sudah langsung berubah pengertian. Gitu. Meskipun secara makna dalam bahasa Indonesia masih tetap sama, tapi secara makna pengertian keseluruhannya baru berubah. Contoh, qoro'ah, membaca. Kemudian kita mau kasih harokatnya karena menurut kita yang enak di sini qoro'ah, maka at-tholiba kita pakai fathah biar sama seimbang. Kayak puisi fathah gitu ya. Nah, ini ya. Ternyata dalam kaidah bahasa Arab ini nanti artinya meskipun qoro'ah artinya membaca atau liba siswa, kalau bahasa Indonesia kan siswa membaca sudah. Tapi dalam bahasa Arab ini nanti maknanya bukan siswa lagi yang membaca, pelakunya bukan atau liba lagi. Ini nggak bisa kita sebut sebagai fa'il. Salah. Kenapa ada kesalahan? Karena mansub. Salah. Gitu. Meskipun secara arti qoro'ah membaca atau liba siswa. Sudah kalau bahasa Indonesia nggak ada masalah. Ya, tapi kalau bahasa Arab ada masalah. Jadi kasusnya apa? Fathah ini nggak cocok jadi fa'il. Fathah di sini mansub nggak cocok jadi fa'il karena fa'il punya kaidah dia harus marfu. Fa'ilun marfuun. Ya, qoro'a atau libah. Kita tambahkan di sini misalnya alkitabu. Nanti yang jadi buku membaca siswa gitu.
Meskipun kalau bahasa Indonesia ya pas banget udah. Siswa membaca buku ya. Bahasa katanya sudah pas banget. Tapi ternyata dalam kaidah bahasa Arab nggak pas ini. Salah. Gitu ya. Yang betul qoro'a. Fa'ilnya siswa maka harus marfu. Maka kita kasih harokat apa? Dhamma at-thalibu. Nah, yang dibaca nanti kita bahas sendiri. Ada babnya. Ya, sekarang memahami fiil dan fa'il dulu. Maf'ulun bihnya nanti. Selanjutnya ada babnya sendiri ya. Kita kuasai ini dulu. Fiil, fa'il. Kalau ada fiil pasti ada fa'il. Bisa jadi fa'ilnya sudah ada dalam kata kerja. Tapi kalau kita mau lebih jelas lagi kita tambahkan dengan isim yang marfu. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanya. Tetap jadi objek bisa. Jangan membaca siswa. Ini kan berarti siswa kan nggak bisa dibaca tuh. Nah, bisa gini. Bisa nggak kalau kita pakai qoro'ah, kita mau fiil dan fa'ilnya yang sudah ada di kata kerja ini. Kita mau di sini sudah ada fa'ilnya. Domir huwa. Ya, yang kita perkirakan adalah huwa. Mau kita langsung kasih dia membaca, yang dibaca adalah buku. Betul. Yang penting harokatnya. Kalau kita kasih doma, salah. Tapi kalau kita kasih fathah, betul. Sudah fa'ilnya berarti sudah kita ambil langsung dari kata kerja. Maka buku ini bukan fa'il namanya. Kan buku bukan yang membaca, tapi dia yang dibaca. Itu nanti kita sebenarnya sudah belajar ya. Jadi apa namanya? Objek maf'ulun bih. Cuma sekarang kita fokus pada ini dulu. Fi'il, fa'il. Fa'il harus berupa isim marfu. Ayo, silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Nanti mau pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari sama saja. Zahaba al-mudarrisu atau yadhabu al-mudarrisu. Fi'il amr gimana? Idhab, pergilah. Kalau fi'il amr nanti tambahkan dengan ya. Pergilah wahai. Kalau mau kita tambahkan orangnya ya mudarrisu. Jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Kalau ada ya, itu dulu. Ya. Idhab ya mudarrisu. Jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Kalau ada ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Wah. Yang mana? Bisa. Misalnya seorang siswa membaca, siswanya kita nggak tahu siapa, pokoknya ya siswa. Ada anak SMA, kita bilang seorang siswa membaca. Qoro'a thalibun. Ya. Jadi untuk fa'il tadi kan kaidahnya harus isim marfu. Boleh nggak kita pakai nakiro? Boleh. Boleh nggak kita pakai ma'rifah? Boleh. Intinya yang harus apa? Marfu. Gitu. Qoro'a thalibun, zahaba ustadzun, boleh. Ya. Dan nanti harus disesuaikan. Tadi zahaba kan domirnya laki-laki ya. Satu orang laki-laki, maka fa'ilnya juga satu orang laki-laki. Nanti kalau perempuan pakai apa? Kalau perempuan berarti pakai domir hiya, zahabat, itu ya. Jadi harus disesuaikan. Ini untuk contoh muzakkar laki-laki domir huwa. Kalau perempuan bagaimana? Ya kita rubah. Harus disesuaikan. Zahabat, siapa yang pergi? Yang pergi Fatimah. Fatimatu. Marfu. Perhatikan tanda rofaknya. Nama yang berakhiran ta marbuto jangan ditanwin ya. Zahabat Fatimatu. Siapa lagi yang pergi? Contohnya zahabat al-ummu, ibu pergi.
Ya, siapa yang pergi? Yang pergi adalah seorang siswi atau libah tuh. Intinya harus marfu. Gitu. Pelakunya harus marfu. Kalau mudhari bagaimana? Sama saja. Untuk perempuan kita rubah ke domir iya. Iya kan menggunakan tadhabu. Tadhabu siapa yang pergi? Yang pergi contohnya adalah guru. Al-mudar risatu. Siapa lagi yang pergi? Yang pergi anak perempuan. Albin tu. Gitu. Intinya fa'il harus marfu. Di antara tanda rofa adalah domah. Yang pakai domah apa? Isim mufrad. Kita pakai yang tandanya domah dulu untuk memudahkan. Isim mufrad. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mau mandek di kata kerjanya, qoro'a, zahabat, tadhabu sudah jadi jumlah fi'liyah. Mau lebih jelas ditambahkan lagi dengan isim fa'il yang berupa isim marfu. Fa'ilnya harus marfu. Juga boleh bisa. Nanti kalimatnya tetap namanya jumlah fi'liyah. Mengartikannya kalau sudah ada fa'il berupa isim marfu seperti ini, nanti mengartikannya domirnya nggak usah dua kali. Zahabat dia telah pergi, Fatimah cukup Fatimah telah pergi. Gitu ya mengartikannya. Ayo silakan kalau yang mau ditanyakan dulu. Nah, dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanya. Ya. Tilbis biasa digunakan untuk tingkat SD kalau di bahasa sekolah ya. Tolib itu bisa SMA, mahasiswa, bisa mahasiswa. Ya boleh. Tapi sebenarnya tilbis itu tingkatan tinggi sih. Orang-orang para sufi itu yang pelajar-pelajarnya pakai istilah tilbis. Tapi di Indonesia, di sekolah di Indonesia terutama dia lebih cenderung ke anak SD. Afan, murid yang lebih tinggi lagi, maaf. Kalau di SD kita murid ya. Nah, di Indonesia, kalau di Arab tingkat SD tilmis, tapi di Indonesia pakainya istilah murid. Nah, tapi sebenarnya murid itu tingkat tinggi. Ibu-ibu nih murid. Muridatun, muridah tambahkan tamar butoh. Enggak, sebenarnya murid itu untuk tingkatan tinggi. Orang-orang yang belajar tazkiyah nafas, orang-orang yang belajar ilmu sufi itu ya, istilahnya murid. Untuk siswa yang sudah tingkat tinggi sebenarnya. Tapi di Indonesia jadi untuk anak SD gitu ya. Ya, kalau ibu-ibu ya tholibatul ilmi, tholibah saja, orang yang menuntut ilmu umum ya. Tholibah. Silakan kalau ada yang mau ditanya lagi, bafil dan fa'il. Iya, biasanya digunakan juga untuk penegas gitu ya, supaya lebih jelas lagi. Karena kan kalau zahaba hanya artinya dia laki-laki telah pergi. Nah, dia laki-laki, huwa itu kan bisa aja kembali ke Muhammad, ke Ali, ke Utsman dan yang lain. Nah, sekarang kita mau lebih jelas lagi. Yang pergi ini satu orang namanya Utsman. Zahaba Utsmanu. Gitu ya. Silakan. Ya, jadi perlu kita ingat apa? Dalam setiap tasrif sudah ada fiil dan fa'il. Supaya kita tidak terkecoh. Setiap habis kata kerja kita kasih selalu yang marfu. Kalau dia nanti jadi objek ya jangan dikasih isi marfu, dikasihnya yang mansub. Karena apa loh? Tapi ini kan belum ada fa'ilnya, sudah ada dalam kata kerja sudah ada fa'il gitu. Contoh Ar-Rahman khalaqal insannya kan apa?
Insana, iya, bukan insanu kan? Ya, coba ya kita tulis. Surah Ar-Rahman. Yang sini aja, yang sini biarin dulu. Ya, kita sambil kita lihat. Ini saya pas buka Kopas ada. Ibu-ibu coba, ini pas banget saya Kopas buka surah At-Tahrim, coba buka. Bawa Quran. At-Tahrim ayat 10, ayat 10. Coba buka ayat 10. Sudah dapat? Ayat 10? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan daraballahu masalan. Saya tulis ya. Masalahnya sebenarnya kita belum bahas detail, tapi nggak apa-apa saya tulis dulu ya. Doroballahu, doroba. Doroba itu artinya bisa memukul, tapi juga bisa memberi contoh atau membuat. Ya, doroba artinya bisa membuat. Ya, doroba di sini tidak kita artikan dengan memukul, tapi kita artikan dengan membuat. Doroba kan sama dengan dahaba. Unsurnya huruf asli. Berarti fiil madi domir huwa. Doroba, dia, kalau kita artikan kan dia laki-laki telah membuat. Tapi kita perhatikan setelah doroba ada isim yang marfu. Ada isim yang marfu. Kalau ada fiil, ada kata kerja, ditambah dengan isim yang marfu, maka isim marfu ini jadi apa? Fa'il. Jadi pelaku, jadi subjek. Maka kita artikan Allah telah membuat, gitu. Ya. Kalimat Allahnya kalau kita tanpa tidak sertakan bisa nggak? Bisa, doroba, karena sudah ada fiil dan fa'il. Tapi di sini lebih tegas lagi, siapa yang membuat? Allah. Allah telah membuat. Jadi pelakunya yang membuat siapa? Allah. Kita tahu dari mana kalau pelakunya adalah Allah? Dari harokatnya ini, bentuk akhirnya marfu, gitu. Jadi kita bisa menentukan siapa pelakunya. Kita lihat i'rab atau bentuk akhir dari kosakata tersebut. Kita cari yang marfu. Daraballahu, berarti Allah fa'il. Allah membuat. Apa yang dibuat? Nah, ini kan harokatnya beda. Kalau harokatnya sudah beda berarti bukan fa'il lagi, karena fa'il kan harus marfu. Apa yang dibuat oleh Allah? Masalan, contoh, permisalan. Gitu. Jadi daraballahu sudah fi'il dan fa'il. Maka daraballahu kita sebut dengan jumlah apa namanya? Fi'liyah. Ya. Daraballahu masalan. Ini sebenarnya kita sudah belajar, saya tulis ya. Ini maf'ulun bi. Maf'ulun bi itu harus mansub. Ini tanda nasabnya pakai fathah. Ya. Kemudian ini kan Allah daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Jadi Allah memberikan permisalan untuk orang yang kafir. Kafaru, domir apa kafaru? Ada wawu, jama laki-laki, hum, ya, mereka yang telah kufur. Imra'ata nuhin, istrinya Nuh, wa imra'ata
Lutin dan istrinya Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut itu kan sosok nabi ya, nabi dan rasul. Berarti adalah sosok yang solih ya. Tapi istrinya ternyata jadi percontohan untuk orang-orang yang kafir gitu. Jadi belum tentu yang suaminya soleh, istrinya soleha, yang istrinya soleha belum tentu suaminya soleh gitu. Jadi kalau ada sosok laki-laki soleh punya istri nggak soleh, jangan salahin suaminya terus ya. Itu sudah kehendak Allah. Mungkin suaminya sudah berusaha, nanti juga sama istrinya soleha, suaminya kalau nggak soleh ya jangan salahin istrinya terus. Mungkin istrinya sudah berusaha ya, mungkin itu ketentuannya Allah ya. Kanata, kanata ada ta dan alif. Fi'il madhi domir apa nih kalau ada ta dan alif? Domir huma. Kanata. Kanata kan berarti sudah ada kana fi'il, taknya ciri perempuan, alifnya fa'il. Sudah jadi kalimat sempurna sebenarnya. Kanata keduanya, ini kan tadi taknya perempuan, alifnya fa'il. Kedua perempuan tadi siapa tadi kedua perempuannya? Kembali ke siapa? Istrinya Nuh dan istrinya Lut gitu. Kenapa kok pakai kanata? Dua orang perempuan, karena kembalinya kan kedua perempuan tadi, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Tahta abdaini, ada tahta, kita sudah belajar kemarin. Gorof di bawah ya. Abdaini ada ya nun, nunnya kasroh, ciri dua. Keduanya berada di bawah dua hamba. Kalau tunggal kan abdun. Kalau ada tahta berarti abdin. Kalau dua kan abdani. Karena ada tahta jadi pakai ya abdan ini. Keduanya berada di bawah dua hamba. Ada min harfu apa? Kalau ada harfu jar setelahnya isim apa? Majrur. Tanda jar diantaranya pakai kasroh. Min ibadi. Nah di inilah yang isim majrur. Keduanya berada di bawah dua hamba dari hamba-hamba. Nah, apa artinya nah? Kami, dari hamba-hamba kami ya. Solihaini, dua orang yang solih. Ingat kalau nunnya kasroh berarti musanna, menunjukkan jumlah dua. Jadi kedua wanita tersebut berada di bawah kedua hamba dari hamba-hamba kami, yang keduanya adalah orang-orang yang soleh, sosok nabi ya. Fakhonatahuma, fakhonatahuma ini sebenarnya dari fa sendiri yang artinya maka, khonata ada ta ada alif, domirnya apa berarti? Huma muannas. Kho aslinya penulisan secara imlainya namanya rosam imlai, rosam penulisan secara bahasa Arab sesuai kaidah nahwu dan shorof, penulisannya seperti ini. Khonata, taknya tadi perempuan, alifnya dua orang, fa'il. Ya. Jadi dua orang ini khonata berkhianat. Keduanya telah berkhianat. Kedua perempuan itu telah berkhianat. Siapa yang dikhianati? Huma. Huma artinya apa? Dua orang. Siapa yang dikhianati oleh kedua perempuan ini? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Fakhonatahuma, keduanya telah mengkhianati kedua hamba kami, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya, maka tidak. Fa-nya sendiri, lamnya sendiri. Tapi di sini yughniya. Ini kita belum belajar. Cuma saya ini saja untuk mengartikan. Yughniya aslinya yughniyani. Aslinya yughniyani, tapi nunnya hilang. Makanya kenapa tadi nun tuh nggak saya tandain? Karena dia bisa muncul, bisa hilang, gitu ya. Di sini nunnya hilang, hanya yughniya. Kalau yughniyani domir apa coba? Domir huma. Ya. Falam yughniya anhuma, maka yughniya domir apa? Huma. Humanya pakai ya muzakkar atau muannas?
Muzakkar. Berarti yugnia ini kembali ke siapa kalau yang laki-laki? Nabi Nuh sama Nabi Lut. Kan tadi ada dua, duanya laki-laki, duanya perempuan. Nah ini makanya hati-hati mengartikannya. Ini dua ini kembali ke mana? Kita tahu ke yang laki-laki atau ke yang perempuan? Dari domir tadi. Pakai ta perempuan. Yugnia pakai ya laki-laki, dua orang. Ya, maka keduanya tidak dapat membantu, tidak dapat mencukupi, tidak dapat menolong. Anhuma, menolong siapa? Di sini kan ada an, kata fil apa harfu jar. Ada huma, humanya kan menunjuk dua orang. Berarti huma yang kedua kembali ke laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, sebelumnya kan tadi ada huma juga. Tapi kalau huma yang sebelumnya fakhonata huma yang pertama kembali ke Nabi Nuh dan Nabi Lut karena kata kerjanya tadi pelakunya adalah perempuan. Kalau yang sekarang pelakunya dua orang laki, keduanya tidak dapat menolong atau membantu anhuma dari kedua orang tadi, humanya tapi kembali ke perempuan. Jadi sosok Nabi saja tidak bisa membantu istrinya, gitu ya, tidak bisa menolong keduanya. Minallahi, min harfu maka Allah isim majrur. Jadi kalau kita baca minallahu salah enggak? Salah. Yang betul adalah minallahi. Kenapa hi? Karena ada harfu jar ya. Keduanya tidak bisa menolong kedua istri mereka dari Allah. Syai'an, sedikit pun, apapun. Tidak bisa menolong apapun. Gitu ya. Syai'an itu artinya apa? Apapun. Jadi kedua nabi tadi tidak bisa membantu apapun kedua istrinya dari azab Allah. Wakila. Nah, kila ini nanti kita belum belajar artinya dikatakan. Kata kerja pasif. Wakila. Udhula. Perhatikan kata udhula. Udhula. Aslinya ada domahnya, tambahannya. Pakai domah kenapa? Karena ain fiil domah. Udhula. Sama enggak dengan ini? Afwan izhaba. Sama kan? Hamzahnya ciri fiil, mudorenya, dalnya kata kerja masuk. Yang masuk siapa? Kalian berdua. Udhula. Masuklah kalian berdua. Udhula, masuklah kalian berdua. An-naro, yang masuk api atau masuk ke dalam api? Masuk ke dalam api. Ya, kan berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya alif. Dal kholam fi'il, alifnya ini fa'il. Kenapa fa'ilnya tidak disebutkan dengan isim zahir seperti doroballahu? Kenapa? Karena sudah langsung masuk di dalam kata kerja, gitu ya. Jadi nggak usah disebutkan lagi. Kalau ditambahin kan terlalu panjang. Udhula ya mro'ata, Nuh mro'ata, Lut, panjang ya. Bahasanya simpel saja, udhula. Sudah langsung mafhum yang masuk. Ini adalah dua perempuan tadi yang telah mengkhianati suaminya. Masuk ke mana? An-nar. Kalau masuk ke dalam suatu tempat, kata dakhola, kalau masuknya ke dalam suatu tempat, nggak usah ditambahkan fi, nggak usah tambahin ilah. Kan kita biasanya kadang suka kebiasaan seperti bahasa Indonesia, masuk ke masjid, yadkhulu ilal masjid. Masuk di neraka, yadkhulu finnar. Nggak usah ditambahkan harfu jar, langsung saja tempatnya. Kalau ada dakhola masih ditambahkan dengan fi atau ila, berarti masuknya bukan tempat. Nah, di sini masuknya kan neraka, tempat nar. Maka nggak usah ditambahkan ila atau fi. Gitu ya, jangan ditambahkan fi ataupun ila. Kalau ini sudah jelas, masuklah, udkhul, masuklah. Kalian, alifnya, kalian berdua. Masuk ke mana nih? Masuk ke suatu tempat. Tempatnya apa? An-naro. Neraka.
Ini maf'ulun bi, mansub gitu ya. Jadi jangan terkecoh ya, harokat penting gitu. Kalau kita udhulan naru berarti neraka yang masuk. Udhulan naro. Ma'ad dakhilin, ada ma'ah zorof bersama orang-orang yang ada hilin dari kata dakhola, jamak muzakkar salim, ada ya nun bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, itu sudah ya, satu ayat itu. Ada yang mau ditanyakan? Mau cari lagi? Atau sudah cukup? Ya. Bisa. Ibnu nanti kalau secara i'rab kan dia secara mana memang satu ya, tapi secara i'rab nanti ibnu fa'il mudhof, hamidin mudhof ilaih gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Belum ada? Ya, ini kalau mau baca ayat 11 dan 12 nanti ketemu lagi Bu, ada. Silakan nanti kalau mau baca sendiri ya. Ayo kalau ada yang mau ditanya dulu. Fahim tunna? Kalau memahami kaidahnya enak ya baca. Baca Al-Quran enak, kita tahu kembalinya kemana gitu ya. Ibu ada yang hafal surah Ar-Rahman? Hanya awal-awalnya saja, hanya 3 ayat pertama saja kita mau bahas ya. Saya tulis aja ya, ini yang ibu-ibu sering sekali baca. Ini dihapus, yang ini saja, yang itu nggak usah Mbak. Ini aja kan. Ar-Rahmanu, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Marfu, mansub atau majrur? Ada isi ma'rifah di depan dan marfu. Jadi apa? Mubtada. Kan isim di depan ya. Jangan terkecoh. Jadi mubtada. Ada isim ma'rifah marfu di awal, berarti mubtada. Ar-Rahmanu. Lanjutannya apa? Allamal Qur'ana. Allama fi'il apa? Madi. Berhenti di huruf asli, domir huwa. Berarti dalam allama sudah ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya domir huwa yang tersembunyi. Ya. Ar-Rahmanu artinya apa? Rahman? Yang maha pengasih. Yang maha pengasih itu alamal Quran, dia telah mengajarkan. Perbuatannya apa? Alama, mengajarkan. Yang mengajarkan siapa? Dia. Apa yang diajarkan?
Al-Quran. Berarti ini jadi apa? Fa'il kan? Atau maf'ulun bi? Maf'ulun bi. Kita tahu maf'ulun bi yang mengajarkan bukan Quran, yang mengajarkan adalah dia. Yang diajarkan baru Al-Quran. Kita tahu dari mana kalau yang diajarkan Al-Quran? Dari mansubnya. Gitu. Jadi kalau kita kasih doma, alamal Qur'anu berarti Quran telah mengajarkan. Tapi kalau alamal Qur'ana dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Alamal Qur'ana khalaqal insana. Ini rosem usmaninya, nun sinnya pendek ya. Kalau penulisan rosem imlainya Isa itu sesuai dengan kaidah nausora penulisan sekarang seperti ini. Khalaqal insana ya. Khalaqa sudah ada fiil dan sudah ada fa'il. Ini kan khalaqa fiil madi domir huwa. Khalaqa menciptakan. Siapa yang menciptakan? Fa'ilnya adalah huwa. Dia telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Al-insana, manusia. Dia telah menciptakan manusia. Kita tahu kata manusia ini berkedudukan sebagai maf'ulun bi karena mansub. Kalau seandainya kita ganti rafa jadi marfu, khalaqal insanu, manusia telah menciptakan, gitu. Tapi karena insannya mansub, maka yang menciptakan bukan manusia, yang menciptakan adalah domir yang ada dalam kata kerja. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana. Kalau disambung langsung jadi jumlah ismiyah. Ar-Rahman mubtada, fiil dan fa'il khobar. Fiil dan fa'il nanti ikut khobar lagi, khobar kedua. Tapi kalau diputus maka jadi jumlah fi'liyah gitu. Kalau dibaca sambung jadinya jumlah ismiyah, ada mubtada di depan. Tapi kalau diputus hanya allamal Quran khalaqal insan maka jadi jumlah fi'liyah karena fi'il mendahului. Gitu ya. Jadi nanti jangan sampai salah. Kalau kita kasih doma jadi fa'il, berarti Al-Qur'an mengajarkan, manusia menciptakan. Tapi kalau kita bacanya mansub, berarti dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia telah menciptakan manusia. Gitu. Ya. Bisa nanti tergantung, bisa tergantung i'rabnya Bu, nanti tergantung i'rabnya. Kadang dalam satu ayat ada dua kalimat, nggak mesti, jadi nggak selalu gitu ya. Jadi kalau seandainya mau mengikuti tanda dobetnya Quran Indonesia di Ar-Rahman itu kan ada dalam alif, nggak boleh berhenti. Berarti dia masih nyambung dengan ayat kedua. Alamal Qur'ana, berarti itu jadi mubtada dan khobar. Kemudian di alamal Qur'ana ada qaf lam, lebih baik berhenti. Berarti selesai mubtada khobar sampai situ. Nanti khalaqal insan berarti sudah kalimat baru jadi jumlah fi'liyah, gitu ya. Jadi tergantung cara mengi'rabnya gitu. Iya, tapi tanda wakaf kan setiap standar ini beda-beda. Itu kan bentuk istihad ya, bentuk istihad ulama. Nah, silakan, ada yang mau tanya? Belum? Sudah cukup? Alhamdulillah kalau sudah cukup. PR ya, membuat fiil dan fa'il saja. Jangan nggak usah ditambahkan objek dulu ya. Kalau belum paham nggak usah ditambahkan objek, fokus pada fiil dan fa'il. Gitu ya. Fiil, fa'ilnya kita pakai yang isim
Zohir yang kelihatan tanda rofanya ya, pakai isim yang marfu. Berapa? Minimal 5 atau minimal 4. 2 mudzakkar, 2 muannas. Mau lebih silakan. 2 mudzakkar, 2 muannas. Mau lebih juga silakan. Berapa? Kalau memang sudah paham silakan, tapi kalau bisa jangan dulu. Kita fokus pada fiil fa'il dulu. Nanti maf'ulun bih ada babnya selanjutnya. Ya, ya. Kurang nggak kalau 4? Madi atau maaf bikin 6. Madi 1, mudzakkar, mudhore 1, amr 1. Yang amr nanti pakai ya, tambahan ya. Ya siapa? Tambahkan ya untuk yang amr. Kemudian yang mu'annas madi 1, mudhore 1, amr 1. Saya tulis ya PR-nya ya. PR-nya membuat fiil fa'il. Fa'ilnya pakai yang isim marfu ya. Jadi ditambahkan satu kata lagi ya, menggunakan isim marfu. Membuat dengan mudzakkar dengan fiil madi 1, mudhore 1 juga, amr 1. Untuk amr nanti catatan tambahannya setelah kata kerjanya tambahkan dengan ya. Silakan siapa? Ya, untuk amr. Nanti mu'annas juga sama. Mudzakkar dan mu'annas. Masing-masing 1. Madi 1, mudhore 1, amr 1. Jadi 6 ya. Jadi 6. Madi, mudhore, amr. Mau disamain nggak apa-apa. Tadi seperti tadi, dhahaba at-thalibu, yadhabu at-thalibu, idhab ya thalibu. Muannasnya dhahabat at-thalibatu, tadhabu at-thalibatu, idhabi ya thalibatu. Itu boleh, silakan. Mau bervariasi juga boleh ya. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup. Boleh sambung, boleh ganti gitu ya. Tadi saya bilang boleh sama semua dengan 1, boleh juga bervariasi. Silakan yang memudahkan saja ya. Sudah tidak ada yang tanya lagi? Fahim tunna mata alam naliyaum ya akhwat. Fahim tunna. Alhamdulillah, semoga diberkahi oleh Allah. Keberkahan ilmu semua ya untuk kita semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.